adik-adik. Shalom. Haleluya. Apa Puji kabarnya? Tuhan. Luar biasa. Yes. Sekali lagi yang ada di rumah ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Haleluya. Puji Kembali Tuhan. lagi di hari Minggu ini dengan Kak Farida. Kak Diana. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu duduk yang rapi di rumah masing-masing. Haleluya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku
kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, lipat tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tidak berhenti untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati ibadah anak sekolah minggu kami, ibadah online kami ya Tuhan. Berkati kami akan mau memuji, memuliakan namamu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu kami. Kau berkati masa pendidikan mereka, pertumbuhan mereka ya Tuhan. Kau jauhkan dari segala sakit. Kami akan memulai ibadah kami ini. Engkau berkati ya Tuhan dari awal, tengah hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah selesai menyembah Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu masih bangkit berdiri ya. Mari kita angkat satu pujian kita, anak monyet. Haleluya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya apa? Namanya kuda. Haleluya. Panjang hidung, namanya gajah.
pohon, ada cacing di dalam tanah, ada burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya apa? Namanya kuda. Haleluya. Panjang hidung namanya gajah. Panjang tangan itu pencuri, tidak boleh. Panjang sabar itu anak Tuhan. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melewati gunung dan lumpur yang membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Haleluya. Siapa yang disuka dan duka tetap ada bersama Tuhan Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo kita angkat pujian kita kembali, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Kita sudah mendengarkan pujian kita, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mau kakak adik-adik duduk yang rapi, kita siapkan hati kita, kita angkat penyembahan kita, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, anugerah-Mu berlimpah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayo kamu adik-adik belajar menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk berkat yang selalu melimpah kepada kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar semakin hari semakin bertambah Tuhan. Semakin hari semakin bertambah, besar semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan akan sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau sebagai juru selamat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, itu bertumbuh di hati kami Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga guru yang akan mengajarkan Tuhan, Kau pakai dia lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, itu semua berasal dari-Padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah kita menaikkan pujian kita, ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Sekarang tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh duduk yang rapi, dengarkan baik-baik firman Tuhan kali ini ya. Sebelum cerita Alkitabnya dimulai, Kak Olive mau tanya, adik-adik ada yang ngerti atau bisa bahasa lain gak ya? Coba Kak Olive mau dengar adik-adik salam dari berbagai bahasa yang adik-adik tahu. Coba ada apa aja? Wah, ada yang bilang good morning, ada yang bilang annyeonghaseyo, ada yang bilang konnichiwa. Wah, adik-adik semua tahu banyak bahasa juga ya. Kira-kira adik-adik dengar bahasa itu dari mana sih? Kak Olive mau tahu dong. Ada yang dengar dari orang tuanya, ada yang dengar dari nonton film, ada yang dengar dari temennya, atau diajarin ya di sekolah masing-masing bahasa lain selain bahasa Indonesia. Kali ini firman Tuhan kali ini Kak Olive akan bercerita tentang ada kaitannya juga dengan bahasa-bahasa di seluruh dunia. Jadi adik-adik dengar baik-baik ya. Tahu nggak adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Jadi adik-adik yang di rumah boleh siapin Alkitabnya, nanti kita akan ada baca firman Tuhan dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan kali ini Kak Olive mau kasih judul sesuai dengan perikop Alkitabnya, yaitu Menara Babel. Bener banget, Menara Babel. Adik-adik tahu nggak? Menara itu bentuknya seperti apa sih? Oh, menara itu tinggi sekali Kak. Bener, menara itu tinggi sekali, menjulang tinggi, dibangun di atas tanah, kemudian tinggi. Lebih tinggi dari pohon, lebih tinggi dari rumah kita, rumah adik-adik, rumah Kak Olive sendiri lebih tinggi. Jadi zaman dahulu ada sebuah menara yang sangat tinggi, yang puncaknya hampir sampai ke langit, namanya Menara Babel. Adik-adik tahu dulu sekali, sebelum kita tahu, tadi kan Kak Olive minta adik-adik salam dari berbagai bahasa. Jadi zaman dahulu hanya ada satu bahasa di bumi. Semua manusia mempunyai bahasa yang sama. Coba di gambar yang pertama, lihat ada keterangannya bahwa pada zaman dahulu di bumi ini semua manusia hanya mempunyai satu saja bahasa. Sebelumnya, Kak Olive mau tahu dong, adik-adik masih ingat nggak cerita firman Tuhan tentang Nabi Nuh? Pasti masih ingat semua dong, Nabi Nuh dan istrinya. Waktu Tuhan menurunkan air bah, ada berapa orang yang selamat? Ada 8 orang, benar banget. Ada siapa aja? Ada Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, kemudian 3 orang mantunya. Setelah air bah surut, Nabi Nuh dan istrinya keluarkan dari bahtera. Untuk apa? Untuk mencari makan. Untuk mencari suatu tempat supaya mereka bisa cari makan untuk ternaknya, untuk binatang-binatang yang mereka bawa dari dalam bahtera itu. Kemudian Nabi Nuh untuk mencari makan, juga untuk supaya ternak-ternaknya bisa makan, supaya bisa berkembang biak dan bertambah banyak lagi, Nabi Nuh pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya dia berpindah, dia mencari tempat supaya makanan ternaknya ada, karena ternak-ternaknya juga banyak. Ya kan? Kemudian
Ada di slide selanjutnya, di gambar selanjutnya. Mereka kemudian menetap di sebuah tanah di Sinear. Tempat itu mereka jadikan untuk tempat mereka bertambah banyak, mendirikan rumah di situ, membangun rumah, membangun sebuah kota. Jadi di tempat itu, tempat yang namanya apa tadi? Ingat baik-baik ya. Tempat yang namanya tanah Sinear. Di tanah Sinear, Nabi Nuh, istrinya, anak-anaknya mulai bertambah banyak lagi sampai jumlah manusia di bumi semakin banyak lagi. Adik-adik tahu, di tempat itu semakin bertambah banyaknya manusia, pengetahuan manusia juga bertambah banyak. Mereka mulai tahu cara membuat batu bata. Coba adik-adik kira-kira batu bata itu bisa digunakan untuk apa ya? Batu bata adalah salah satu bahan yang digunakan untuk membangun, pintar, membangun sebuah rumah, membangun sebuah bangunan, membangun sebuah gedung. Digunakan salah satunya adalah batu bata. Kemudian pada zaman itu juga mereka merencanakan untuk membangun sebuah menara yang tingkatnya sampai ke langit, yang tingkatnya sampai tinggi sekali. Mereka ingin supaya mereka tetap ada di tempat itu berkumpul. Jadi semua manusia ada di tempat yang sama, berkumpul di situ. Mereka ingin mencari nama. Di slide selanjutnya, coba mereka ingin mencari nama yang supaya mereka terkenal, termasyur, supaya mereka bisa tinggal lagi di tempat itu bersama-sama semua, semakin banyak dan semakin banyak di tempat yang sama, di tempat itu. Coba di slide selanjutnya, supaya mereka tidak tersebar ke seluruh dunia, mereka mau ada di satu tempat saja, di tempat itu, di tanah Sinear. Kemudian slide selanjutnya, lihat kan mereka, supaya mereka tetap di tempat yang sama, mereka mencari nama di tempat itu. Mereka ingin menjadi terkenal dan supaya mereka tetap tinggal di tanah Sinear itu bersama-sama dengan anak cucunya, mama papanya, saudaranya, semuanya, supaya mereka ada di satu tempat yang sama. Kemudian slide selanjutnya, tadi kan Kak Olive udah bilang mereka mempunyai pengetahuan untuk membuat batu bata. Nah, batu bata itu tadi dibilang untuk bahan untuk membangun sebuah gedung, sebuah bangunan. Jadi batu bata digunakan, mereka membuat batu bata. Batu bata digunakan, mereka mulai membangun, mereka bekerja satu sama lain, mereka bekerja sama satu sama lain, saling membantu karena mereka benar-benar ingin membangun sebuah menara yang tingkatnya sampai ke atas langit. Ya, mereka mulai membangun, mereka mulai satu, mereka meletakkan batu-batunya satu persatu hingga terus menerus mereka saling membantu dan mereka saling membantu hingga menara itu akhirnya semakin lama semakin tinggi. Menara itu hampir saja selesai. Tapi lihat, ketika menara itu sudah hampir selesai, akan tetapi kira-kira apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak ya? Adik-adik ada yang tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan melihat kota yang hampir selesai itu. Tuhan gak suka kota itu akan berdiri. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu gak ya? Kenapa kira-kira ya? Oh, kenapa ya? Kalau gak ada yang tahu, dengerin baik-baik. Kak Olive akan cerita. Kata-kata mereka yang mereka ucapkan pada saat mereka ingin membangun sebuah kota, mereka bilang kita harus membangun sebuah kota yang puncaknya sampai ke langit. Coba ya, kita buka di Kejadian 11. Kejadian 11 ayatnya yang Kejadian 11 ayatnya yang keempat.
Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka ingin mendirikan sebuah kota, tetapi mereka lupa sesuatu. Apa itu? Mereka lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Mereka lupa untuk melibatkan Tuhan atas apa yang mereka kerjakan. Mereka melupakan Tuhan dalam melakukan sesuatu. Adik-adik pernah nggak nih adik-adik? Kira-kira pernah ada yang bilang gini nggak ya? Besok aku mau melakukan sesuatu, atau besok aku mau pergi ke sana, atau besok aku mau pergi ke sini gitu. Pernah nggak ya? Oh pasti pernah ya. Aku akan pergi ke suatu tempat besok. Aku akan beli sesuatu. Aku akan membuat sesuatu besok. Atau aku akan melakukan ini dan itu. Tetapi adik-adik menurut Alkitab mengajarkan kita dan memberitahukan kita ketika kita akan melakukan sesuatu, ketika kita akan memulai sesuatu, ketika kita akan membuat suatu rencana, kita harus melibatkan Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab mengajarkan kita tidak mengetahui hari depan, hari esok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Hari esok yang akan terjadi hanya Tuhan yang tahu. Karena Tuhan pemilik hari esok. Tuhan pemilik masa depan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, baiknya kita belajar menurut Alkitab. Kita harus melibatkan Tuhan dalam segala hal, sehingga apa yang kita kerjakan boleh Tuhan seleksi dulu, bagus nggak ya kita kerjainnya. Kita harus tanya Tuhan baik-baik. Kembali lagi kita ke orang-orang pada masa Menara Babel. Orang-orang pada masa itu melupakan Tuhan. Mereka pikir apa yang mereka lakukan benar dengan mereka membuat suatu menara yang tingkatnya sampai ke langit, sehingga mereka bisa tinggal di tempat yang sama, semuanya di satu tempat. Tapi selain mereka melupakan Tuhan, mereka juga melanggar perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Ada yang ingat tentang kisah Adam dan Hawa sebelum Menara Babel? Masih jauh sebelum Menara Babel dibuat. Kisah tentang Adam dan Hawa. Coba kita buka di Kejadian yang ke-9. Ayatnya yang pertama. Yang sudah bisa baca, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Waktu Adam dan Hawa juga Tuhan berfirman untuk beranak cucu, untuk memenuhi seluruh bumi. Tapi orang-orang pada masa didirikannya Menara Babel, mereka malah ingin semua orang tinggal di satu tempat. Mereka ingin semua orang tinggal dan menetap di satu wilayah, tidak tersebar di seluruh bumi. Sehingga hal itu menjadikan Tuhan marah dan menghukum mereka. Dengan cara apa Tuhan menghukum? Pada saat Menara Babel itu dibangun, tadi pada awal Kak Olive bilang, semua bahasa manusia hanya satu. Kemudian pada saat Menara Babel dibangun, semakin tinggi, dan akhirnya akan selesai, Tuhan melihat bahwa hal yang dilakukan manusia itu jahat di mata Tuhan. Selain dia tidak bertanya kepada Tuhan, dia melanggar perintah Tuhan, yaitu untuk memenuhi seluruh bumi. Jadi Tuhan mengacaukan pekerjaan manusia pada zaman itu. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan membuat mereka memiliki bahasa-bahasa yang berbeda, sehingga satu dengan yang lain mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Misalnya nih, yang satu bilang, tolong ambilin batu itu dong, aku mau meletakkannya di sini. Tetapi yang satu tidak mengerti karena dengan bahasa yang sudah berbeda. Mungkin pada waktu itu yang satu pakai bahasa Indonesia, yang lain pakai bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, atau bahasa Korea, atau bahasa Jepang. Mereka tidak mengerti satu sama yang lain.
Pada saat itu, pada zaman dulu nggak sama seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita bisa translate, kemudian kita bisa tanya orang lain, kemudian kita bisa cari buku. Pada zaman dahulu tidak ada yang seperti itu. Jadi Tuhan mengacaukan mereka dengan bahasa-bahasa yang berbeda, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka lagi. Yang satu suruh ambil batu, ternyata yang satu malah lempar batu. Mungkin kejadiannya seperti itu. Jadi hal itu yang membuat menara itu tidak selesai, sehingga orang-orang memberhentikan pekerjaan dari membuat menara yang tingkatnya sampai ke langit. Adik-adik tahu? Adik-adik ada yang pernah pergi ke kemana ya? Oh, ke Monas nggak? Wah, di Monas tingkatnya sampai tinggi banget kan? Nah, Menara Babel juga seperti itu tingkatnya. Dia membuat menara yang sangat tinggi sehingga banyak manusia bisa tinggal di situ. Tapi Tuhan memberhentikan pekerjaan mereka sehingga mereka satu sama lain mulai pergi. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke utara atau ke selatan. Sehingga itulah yang menjadikan manusia memenuhi seluruh bumi dan kita mempunyai bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar nih. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari cerita kali ini. Selain kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita harus tanya Tuhan, apa sih yang Tuhan akan kerjakan buat saya? Apa sih yang Tuhan akan lakukan untuk saya untuk esok hari? Libatkan Tuhan dalam setiap apa yang adik-adik kerjakan. Caranya gimana Kak? Aku kan gak pernah ketemu Tuhan. Aku gak pernah dengar suara Tuhan. Caranya gratis, caranya gampang. Adik-adik bisa berdoa sambil mendengarkan firman Tuhan, juga membaca Alkitab adik-adik di rumah. Dengan cara itu adik-adik bisa mengenal suara Tuhan. Adik-adik bisa tahu, oh Tuhan maunya aku begini, Tuhan maunya aku membuat yang itu, bukan yang ini. Begitu adik-adik. Jadi dari cerita Alkitab ini, kakak harap adik-adik bisa mengerti dan memahami. Juga kita bisa meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita menjadi anak-anak yang peka akan suara Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup ibadah kita. Kita mau naikkan pujian firman Tuhan, ku dengar, ku tanam di hatiku. Haleluya. Dengan sikap doa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kalau pada hari ini Tuhan, boleh lagi Tuhan kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Tuhan, biarlah Tuhan firman yang boleh ditaburkan pada hari ini Tuhan Yesus boleh tertanam dalam hati setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Boleh mengajarkan kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala hal yang akan kami lakukan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, seringkali Tuhan Yesus banyak jalan yang seringkali kami anggap benar Tuhan, tapi ternyata itu salah Tuhan. Tuhan bantu kami Tuhan, Roh Kudus turun kepada setiap kami Tuhan, mengajarkan kami Tuhan Yesus untuk kami dengar-dengaran, untuk kami peka akan firman-Mu Tuhan, untuk kami peka akan suara Tuhan, sehingga kami tidak salah dalam melakukan sesuatu, tidak menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau berkati anak-anak sekolah minggu-Mu ini Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Tuhan Engkau yang lindungi mereka Tuhan dengan kesehatan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus juga Engkau berkati mereka Tuhan dengan kepintaran yang daripada-Mu Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan, kakak kami Tuhan, adik kami, bahkan semua keluarga kami Tuhan Yesus Engkau berkati. Mari juga Tuhan Yesus aktivitas kami selama 1 minggu ke depan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about